yaitu dampak kegiatan ekonomi ke pihak lain tanpa kompensasi, menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pasar. Faktor lain meliputi persaingan tidak sempurna, barang publik, pasar tidak lengkap, dan keterbatasan informasi. Kondisi ini menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dipahami dan diatasi agar alokasi sumber daya menjadi optimal. Eksternalitas dan kegagalan pasar. Pengertian eksternalitas adalah dampak aktivitas seseorang terhadap kesejahteraan orang lain tanpa ada pembayaran atau kompensasi atas dampak tersebut. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak negatif dan positif. Untuk dampak negatifnya, itu dampak buruk berupa contohnya itu asap kendaraan, bau peternakan. Solusinya adalah pajak, aturan wilayah, atau batas emisi. Yang kedua ada positif, itu dampak baik, contohnya penelitian dan penemuan teknologi. Solusinya adalah hak paten untuk memberi insentif. Dampak yang terjadi lewat mekanisme pasar bukan eksternalitas karena tidak mengganggu efisiensi alokasi sumber daya. Jenis eksternalitas muncul karena hak kepemilikan atas sumber daya seperti udara dan air sulit ditegakkan. Eksternalitas negatif, yaitu dampak buruk ke pihak ketiga, contohnya polusi tambang nikel. Untuk biaya sosial, yaitu biaya swasta ditambah biaya dampak buruk ke masyarakat. Pasar cenderung memproduksi lebih banyak dari jumlah yang ideal secara sosial. Solusinya adalah pajak untuk menutupi biaya dampak buruk, disebut internalisasi eksternalitas. B. Eksternalitas positif, itu dampak baik ke pihak ketiga, contohnya itu pendidikan. Yaitu nilai manfaat bagi masyarakat lebih besar daripada nilai yang diterima pelaku langsung. Pasar cenderung menyediakan lebih sedikit dari jumlah yang ideal secara sosial. Solusinya adalah dengan subsidi untuk mendorong jumlah produksi atau konsumsi yang lebih optimal. Selanjutnya ada solusi perusahaan untuk eksternalitas. Untuk cara penyelesaiannya yaitu dengan mempertimbangkan moral dan norma sosial, kegiatan amal atau donasi untuk lingkungan atau pendidikan, integrasi usaha dengan menggabungkan dua bisnis yang saling memberi manfaat agar produksi optimal. Kontrak kesepakatan antar pihak yang terkait. Hal ini tidak selalu berhasil karena adanya biaya transaksi, yaitu biaya negosiasi dan pengacara. Kesulitan mencapai kesepakatan atau jumlah pihak yang terlibat terlalu banyak sehingga sulit dikoordinir. Jika gagal, pemerintah akan turun tangan. Untuk faktor penyebab kegagalan pasar yaitu adanya ketidaksempurnaan pasar, misal monopoli atau monopoli alamiah, yaitu listrik, air, rel kereta yang harganya lebih tinggi dan produksi lebih sedikit. Untuk barang publik, kita tidak bersaing dan tidak bisa dikecualikan. Di swasta sudah menyediakannya, jadi tugas pemerintah. Selanjutnya ada pasar tidak lengkap, jasa yang dibutuhkan tapi tidak diutarakan serta, misalnya asuransi risiko khusus. Ada juga kegagalan informasi penting tidak tersedia secara komersial, misalnya perakhiran cuaca. Terus ada eksternalitas, yaitu dampak kegiatan ke pihak lain tanpa ada kompensasi, mengganggu efisiensi alokasi sumber daya. Kesimpulannya, eksternalitas adalah dampak aktivitas ekonomi ke pihak lain tanpa kompensasi yang menyebabkan pasar tidak efisien, yaitu kegagalan pasar. Penyebab lain yang ditimbulkan yaitu persaingan tidak sempurna, barang publik, pasar tidak lengkap, dan keterbatasan informasi. Solusinya adalah lewat upaya swasta atau intervensi pemerintah demi kesejahteraan yang optimal. Selanjutnya ada ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas untuk bisa diatur, didistribusikan, dan dimanfaatkan agar memberikan manfaat terbesar bagi seluruh masyarakat. Berbeda dengan ekonomi mikro yang berfokus pada keuntungan individu atau ekonomi makro yang melihat pertumbuhan nasional. Cabang ini menempatkan kualitas hidup manusia dan keadilan sosial sebagai tujuan. Ada dua prinsip utama yang menjadi landasannya, yaitu efisiensi Pareto, yaitu suatu kondisi disebut efisien jika tidak ada lagi cara untuk memperbaiki nasib seseorang tanpa menurunkan nasib orang lain. Yang kedua ada keadilan distributif, yaitu menekankan bahwa hasil pembangunan tidak boleh hanya menumpuk pada kelompok kaya atau wilayah tertentu. Keadilan terlihat dari pemerataan pendapatan, kesejahteraan kerja, serta akses yang dimana ke pendidikan dan kesehatan dan adanya fasilitas umum.
Tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial setinggi-tingginya, mengurangi kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, menjamin tersedianya barang publik yang tidak disediakan pasar seperti jalan raya, keamanan dan pendidikan dasar. Dan keempat, menjadi dasar penyusunan kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan bersama. Cara mengukur tingkat kesejahteraan itu dengan indeks pembangunan manusia atau IPM, yaitu menggabungkan unsur harapan hidup, tingkat pendidikan dan daya beli. Lalu ada koefisien Gini, yaitu mengatur seberapa besar ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan, angka harapan hidup dan akses layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada indeks lain seperti indeks kebahagiaan nasional yang juga memperhatikan lingkungan dan budaya. Peran pemerintah pasar seringkali gagal menjamin keadilan, sehingga pemerintah berperan penting melalui pajak dan subsidi, yaitu mengambil bagian dari pendapatan kelompok yang mampu untuk disalurkan kembali ke yang kurang mampu. Yang kedua, penyediaan barang publik seperti membangun sekolah, rumah sakit, jembatan, dan sistem sanitasi. Ketiga adalah peraturan, yaitu melindungi hak pekerja, konsumen, dan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir ada jaminan sosial, yaitu program bantuan seperti jaminan kesehatan, asuransi, ketenagakerjaan, dan perlindungan bagi lansia. Contoh yang sudah ada di Indonesia seperti usaha, JKN, pembangunan desa, dan program beras sejahtera. Tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama adanya pertumbuhan dan pemerataan. Kadang ekonomi tumbuh cepat, namun ketimpangan tetap melebar. Ada juga keterbatasan anggaran, di mana dana negara tidak selalu cukup untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Lalu ada masalah pelaksanaan karena adanya kurang transparansi atau birokrasi yang lambat yang bisa menurunkan dampak program kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah perbedaan pandangan, yaitu menentukan batas adil seringkali menjadi perdebatan nilai keluarga. Kesimpulannya, ekonomi kesejahteraan mengingatkan bahwa kegiatan ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi baru disebut berhasil jika hasilnya dapat dinikmati secara merata, aman, dan berkelanjutan oleh seluruh